Oke, Sobat Gentiaras, kita ada di acara Ronda. Apa tuh? Ruang obrolan dengan anggota. Ini harus bawa kentongan, Vi, karena Ronda itu identik dengan Kentongan, bener banget. biasanya ada catur juga. Kartunya mana nih? Belum ada kartu. Jangan kalau kartu, Oke. nanti tahu sendiri lah kan zaman Oke. sekarang kayak gitu. Ini ngomong-ngomong kosong banget ya, Vi ya. Bisa lah ya, sponsor yo air minum Panca Indra. Nanti kontak Hubungi bawah nomor ini di ya. bawah ini. Bawah ini. Mungkin minuman lawan kata ini bad day. Oh, bisa juga, boleh. Atau Oke. mungkin minimarket juga boleh. Indo Agustus. Bener. Karena kita bulan Agustus ini. Bener Udah banget. bukan bulan apa? Maret. Kok sebut merek ini? Sensor ya, nanti sensor Enggak ini ya. apa-apa. Ya siapa tahu kan dia mau Oh, masuk. bisa jadi. Nanti saya bikin proposal, Pak. Spanduk juga udah siap nanti. Siap. Episode 2. Mungkin episode 2 udah Siap. berjejer di sini Indo apa itulah ya. Oke. Boleh kita kenalan dulu ya mungkin ya. Tak Untuk- kenal maka tak sayang. Sudah lama kenal tapi tidak disayang-sayang. Aduh, curhat bapaknya. Aduh, sakit banget. Udah hidup ya? Udah, nggak apa-apa. Oke, perkenalkan. Nama saya Mario Viandika, biasa dipanggil Mario. Teman saya Vicky Darmawan. Salam kenal. Langsung aja Vicky, kita udah kehadiran guest star kita. Boleh dong dikenalin dulu, Mar. Boleh. Beliau adalah Pak D atau Pak Denis. Dia adalah guru SMP Safiri Spring Sewu. Untuk lebih lengkapnya silakan Pak Denis memperkenalkan diri. Oke, halo teman-teman semua ya. Iya, perkenalkan nama saya Antonius Denis Prayoga. Memang biasa dipanggil Pak D karena panggilan akrab aja dengan anak-anak. Pak D artinya Pak Denis, panjangnya seperti itu. Saya tugas di SMP Safiri Spring Sewu dan menjadi anggota Gentiaras per 2015 ya. 8452 ya kalau nggak salah ya. Apal. Apal. Harus hafal karena Baru tiap hafal, iya bener. tiap bulan ngangsur jadi hafal ya. Iya. Iya, sampai hafal. Benar. Itu saja mungkin dulu ya, Pak Mario. Untuk kesibukannya sekarang gimana, Pak Denis? Sibukan sekarang masih ngajar di SMP Safiri Spring Sewu untuk pagi sampai sore. Kalau di sore hari biasanya saya ke kolam renang untuk ngelatih les renang. Jangan lihat dari badannya karena ada pepatah mengatakan don't judge the cover ya. Don't judge the book by cover ya, gitu. Dulu apa sih, Pak? Kalau boleh tahu? Guru olahraga. Guru olahraga. Spesial olahraga, untuk olahraganya memang renang. Dulu di kepelatihan memang saya tidak masuk di renang, tapi semenjak di Spring Sewu ini ada informasi olahraga renang itu terbatas atletnya, jadi masuk ke situ. Di mana ada peluang, di situ saya masuk. Jadi gitu. Menarik, boleh. Boleh. Di badan kan Iya. bisa. Ini mumpung ada di Minapadi kan ini. Ini di Minapadi kita kan daerah Kali, Pak, di sebelah areanya. sana. Nah, persis. Langsung aja. Kalau ini tempatnya juga saya nggak asing sebenarnya. Ini tempat ini nggak baru tapi yo sudah terkenal sebenarnya dari dulu ya. Dan memang ada cerita unik memang dari teman-teman rekan anggota juga di Gentiaras. Memang di sungai sana memang ada cerita unik sih dulunya. Boleh di-share, Pak, atau gimana nih? Kayaknya mending di skip deh. Kayaknya mending di skip deh. Iya, yang jelas pernah mandi di sungai sini, deket sini memang dulu senang ya. Kalau Vicky kalau kata orang Jawa itu ciblon. Oke, ya, ciblon. Oke. Tiap anak cowok itu pasti ciblon. Area main ya berarti dulu. Area mainnya memang agak ekstrim, ya sedikit aja ya walaupun nggak di skip sedikit aja. Di sini kan terkenal untuk meternya itu kedalaman 2-3 meter untuk sungainya. Memang kami suka yang ekstrim-ekstrim. Sampai temen kami itu pernah juga kemasukan kayu kecil di sini, di sungai sini persis gitu, 1 orang. Memang agak ndablek ya. Dulu zaman sekolah SMP kalau nggak salah. Apa SMA gitu, SMA kelas 1 gitu. Kalau belum bapaknya apa ibunya belum bawa sabet itu belum pulang. Pulang-pulang mata merah kan busik apa ya bahasa Indonesia ya itulah pokoknya. Ya, kulit kering kulit gitu kering ya. ya. Kulit kering Kayak gitu. Jadi mungkin lanjut tadi sebentar ya. Oh iya. Jadi mungkin dari sini saya dapat inspirasi untuk olahraga air, renang. Mungkin dari sini dah dulunya. Cibloners dulu, sekarang jadi trainer swimmer ya. Swimming in the river.
Singkat Kalau Pak Denis ini renang itu hanya untuk anak-anak SMP Saveris atau enggak maksudnya Oh, oke. umum juga bisa? Umum boleh. Dari tingkat TK 0 besar sampai dewasa ada. Mama pun ada yang masuk untuk latihan gitu, ada. Memang. Tapi di trainer langsung sama yang ibu perempuan, trainer perempuannya. Kalau sama saya takutnya ada sesuatu yang lain nanti untuk hal kedekatannya jadi beda nanti akhirnya. Nggak boleh. Gitu khusus. Kita sambil main nggak apa-apa, Pak De? Boleh. Ini kebetulan ini permainan yang sangat saya tidak suka. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya. Tapi bisa kok, bisa. Tenang aja bisa. Nggak ketang kudanya nanti letter T. Iya. Boleh. Terus boleh nggak sih Pak ceritain dikit awal-awal masuk Gentiaras atau kenal gitu, minimal kenal. Kenal Gentiaras ya. Kenal Gentiaras ini pertama kali kenal Gentiaras saya diberitahu kawan-kawan rekan guru di SMP yang jelas. Awal masuk ini sedikit dramatis sebenarnya masuk Gentiaras. Sorry tak potong, berarti sebelum apa? Jadi guru memang belum jadi anggota. Belum. Gitu ya. Belum. Awal berkarir Mei 2015 terus Agustus itu ada drama sedikit. Boleh di-spill mungkin dramanya? Jadi sedih tuh. Waduh. Nggak apa-apa ya. Jadi filosofinya saya masuk Gentiaras sebenarnya ingin sekali tahu tentang bagaimana untuk proses memanage keuangan. Iya. Yang jelas saya juga masih baru dan masih lajang waktu itu yang dekat sekali dengan dunia visi misi foya-foya. Seperti itu kan? Hedon. Karena masih bujang ya. Dulu masih bujang. Belum kepikiran depan itu mau ngapain? Iya. Seneng-seneng aja pokoknya. Habis-habiskan aja gitu. Nah, dari situ dapat pembelajaran langsung. Mungkin pembelajaran ini luar biasa. Waktu itu kebetulan saya punya kendaraan untuk kuliah waktu di Metro. Sepanjang perjalanan itu bawa kendaraan itu dan memang angsur kendaraannya ya. Ini latar belakangnya jauh memang, cerita sedikit. Jadi setelah selesai kuliah ngajar di SMP Saverius, kendaraannya itu selesai ngangsur tepat di Agustus itu dan bertepatan dengan kendaraan saya hilang. Itu dramanya tadi atau Ini serius, ini serius. Okay. Ini dramatisasinya ini. Okay. Tapi ini kejadiannya real. Jadi dari situ saya bingung mau pinjem motor dengan siapa mau, karena kan memang harus pakai motor, harus pakai kendaraan. Dan nggak ada inventaris ya? Nggak ada inventaris dari sekolahan, bingung. Sementara jalan kaki lah. Kebetulan mes untuk guru kan dekat dengan sekolahan, tinggal di mes. Jadi perumahan dekat, sementara jalan kaki. Mulai dari situ saya ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan guru mana yang bisa untuk peluang saya bisa dapat motor lagi gitu. Wah, bergabunglah di Gentiaras. Kopdit Gentiaras saya gitu. Awal itu mulanya dari situ. Awal mulanya bergabung dengan menceritakan semua kronologi yang ada. Saya butuh kendaraan dari tahun 2015 itu sepertinya belum tercetus Sidara mungkin ya. Produknya belum. Sidara baru-baru ini. Ya. Dan itu awal saya yang pinjam itu langsung dibelikan oleh Gentiaras untuk kendaraan bermotor. Sampai sekarang masih ada dan masih layak pakai. Sekitar yang berapa dipakai itu? barusan atau? Yes, yang dipakai sekarang di sini. Saya pakai ini produk Gentiaras. Yuk gabung yang belum gabung. Boleh Pak Denis mungkin kalau Ini manfaatnya luar biasa kalau untuk saya ya. Untuk pribadi saya luar biasa manfaatnya. Sudah berapa tahun? 8 tahun ya. Saya mengendarai produk dari Gentiaras itu. Mereknya Gentiaras juga enggak nih Pak motornya? Ada tempelannya dulu tapi udah copot gitu. masih ada Kasih stiker. Masih ada, oke. Kita kasih kirim Boleh. langsung. Gitu. Jadi benar-benar pure dibelikan dulu dari Gentiaras terus saya ngangsur ke Gentiaras gitu. Dengan dengan S dan K yang berlaku yang jelas ya. Nggak boleh lepas dari itu. Syarat dan ketentuan harus berlaku di sana gitu. Oke, sebelum dilanjut Pak De, mungkin mau minum apa? Boleh minum. Kopi ya? Kopi boleh ya.
Kopi juga? ya. Oke. Kita kebetulan punya ini asisten. Siapa tuh namanya? Ida. Ida, boleh masuk Ida. Oke. Monggo. Oke. Vicky baik banget Vicky. Yo, Ida dengan Mbak baik Ida deh. dong yang Iya, bikinin Teh kan? Ida. Oh, Teh Ida. Teh Ida. Orang Sunda, Teteh ya. Teh ya. Ini teh kopi. Ini masih cangkirnya apa muknya ini masih tulisan GA. Tenang Pak, nanti episode 2 Episode berjejer 2, iya. sponsor-sponsor Oke, boleh. tanpa ada celah sedikit pun. Kok yang nanti. ngingetin lagi kalau mau endorse. Hubungi nomor di bawah ini. Oke. Oke, bisa dilanjut sambil ngopi sambil main nggak apa-apa. Boleh. Ini saya jalan ya Pak ya? Jalan. Dah. Oke. Bentar ya, saya minum dulu. Monggo Pak, diminum silakan. Oke. Tadi sampai motor ini dari puji Tuhan dari Genti Aras kan Aras, ya. 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 Itu Tapi- rasa percaya Genti Aras ke saya dan Ya. saya juga percaya sama Genti Aras. Ya, hasilnya motor itu. Kita ada Itu yang simbiosis utama ya. Ini. mutualisme gitu ya. Oke. Simbiosis mutualisme. Yes. Tapi teman-teman di kantor atau di SMP itu rata-rata udah jadi anggota ya mungkin ya. Sebagian besar harusnya sih sudah. Mungkin kalau ada yang belum ya bisa lah diajak-ajak gitu. Pasti kalau itu. Terakhir kemarin Pak Estu ya saya ajakin dan sudah buka. Sepertinya sudah buka Pak Estu. Oh iya. Guru baru gitu. Guru baru. Kalau bisa. Guru muda yang terutama kan. Ya. Karena kan perspektifnya kan untuk melangkah ke depan kan masih jauh kan. Apalagi belum menikah, persiapan untuk menikah, merit, kendaraan, Ya, yang jelas rumah. itu untuk memanage keuangannya itu Betul kebutuhan. ya. Terus ada nggak sih Pak kayak pengenalan koperasi sejak dini untuk mungkin murid-murid? Seperti sosialisasi gitu ya. Ya bisa. Terus atau mungkin ada prakteknya atau ngumpul-ngumpulin uang. Kalau dulu pas zamanku mungkin uang kas doang sih. Oh ya, kalau itu ya sudah memanage keuangan di kelas menggunakan uang kas kelas. Kalau itu sudah ada uang kas kelas, ada uang kas regu pramuka, ada uang kas OSIS dan sebagainya macam bentuk memanajemen keuangan ini seperti itu untuk anak ya, menabung intinya ya menabung. Dari situ sudah sadar mereka penting nabung itu. Dikenalin sejak dini gitu. Ngomong-ngomong manajemen keuangan nih Pak, dari tadi kan nyinggung manajemen keuangan. Boleh nggak sih Pak cerita manajemen keuangan Bapak waktu pertama kali terima gaji pertama? Kan Nah, Bapak sempat bener. masa muda hedon ya kan tadi Bener, hedon. gitu kan. Nah gimana sih setelah setelah kenal Genti Aras manajemen keuangannya Bapak jadi bagus banget atau ada manis pahitnya manajemen keuangan Bapak selama waktu masih muda gitu? Nggak cuma buat karaokean. Oh ya bener, sampai sekarang gitu kalau bisa. Iya. Iya, jadi Mas Vicky untuk manajemen keuangan saya dari pertama kali saya gaji, ya gaji memang tidak besar, tapi cukuplah untuk makan untuk seusia waktu itu, masih lajang gitu. Memang belum ada seminggu atau 2 minggu itu sudah ya tinggal remah-remah aja di dompet gitu. Awal Jadi bulan makan nasi rendang, akhir bulan mie rasa rendang ya. Oke. gajian saya kan akhir bulan bukan awal bulan. Jadi akhir bulan itu manis, awal bulannya langsung terasa pahit di situ. Kebalikan ya. Kebalikan. 5 koma saya gajian. Tanggal 5 sudah koma. Berasa koma. Aduh, gimana ini tanggal 5. Gajian selanjutnya masih lama. Nah gitu, seperti koma. Jadi di situ. Terus berlanjut ke Genti Aras ya sedikit menyisihkan untuk menabung. Udah ada beberapa bulan memutuskan untuk pinjam besar waktu itu memang. Terus akhirnya dapat pinjaman dan langsung dibelikan motor itu tadi. Puji Tuhan dapat pinjaman dari Genti Aras. Dari situ kan langsung ini disisihkan untuk angsuran jelas, jadi itu nggak ke kotak-katik lagi, nggak akan habis lagi gitu, langsung Jadi terima otomatis gaji di sana. langsung Bapak persentase untuk angsuran Yes, sekian, gitu yes. ya. Nah tadi Bapak sempat nyinggung menabung. Kira-kira dari income yang Bapak dapat berapa persen sih Pak yang Bapak sisihkan untuk menabung itu tadi? Khusus Yang untuk menabung bukan untuk angsurannya gitu. Oh ya, yang bisa ditabung ya, persentasenya ya
10% lah. Sekitar 10% lah. Sesuai hukum ini ya 50 20 30 itu ya. Gitu-gitu lah ya. 10% masih bisa ditabung ya, karena angsuran ternyata tidak hanya di Gantiaras saja. Ternyata ada dari sekolah juga ada. Ya tabungan di sekolah itu memang ada juga koperasi kecil di sekolah namanya kan UB. UB, usaha bersama ya gitu. Nah, itu juga di situ juga koperasi kecil lah bahasanya milik sekolah. Sejauh ini manajemen yang saya rasakan untuk diri saya sendiri ya sudah lumayan teratur. Puji Tuhan. Puji Tuhan teratur ya. Cukup membantu. Tepuk tangan untuk Luar biasa. Ya, ngopi dulu ya. Ngopi dulu ya. Iya. Emang pas banget suasananya untuk ngopi. Oke. Mungkin sambil ada teman ngopinya enak kali ya. Teh Ida, boleh? Teh Ida lagi nih. Teh Ida. Jasanya cukup besar di belakang, walaupun di belakang panggung, tapi jasanya cukup besar untuk membantu perkembangan podcast ini, Pak. Gitu. Teh Ida. Steak. Bagus tapi. Semilir banget ya, enak banget ya emangnya di sini ya. Ngomong-ngomong kita lagi di mana sih nih, Mar? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Kita lagi di tempat ronda. Tempat rondanya itu dekat rumah saya. Oke. Jadi makanya kan biar enak loh, apa-apa deket. Bikin-bikin ini kayak gini juga kan. Nanti tinggal telepon, Ida yang nganter gitu. Oke, lanjut Pak Denis. Sambil dimakan nggak apa-apa? Iya, silakan. Pas banget kan ya. Ini namanya bulin. Mungkin selain dari dulu, maaf yang kehilangan motor itu mungkin ya. Aduh, jadi sedih. Jangan disinggung, mendingan itu di skip aja, Mar. Ada nggak sih momen-momen yang merasa koperasi itu adalah pilihan yang tepat dalam pengelolaan keuangan gitu? Ada, harus tentunya ada ya, tentunya ada. Kenapa milih koperasi? Kenapa kau nggak bank aja gitu? Oh iya benar. Waduh, membandingkan lagi, nikot lagi. Itu nggak apa-apa. Saya pertama kali ya, pertama yang saya pikirkan, kenapa harus koperasi? Karena koperasi ada dividennya. Aku pikiran pertama itu. Setiap tahun ya, keuntungan pasti ada terus gitu. Memang nggak nutup kemungkinan bank atau bank itu juga ada bunganya, suku bunganya. Tapi di koperasi juga ada suku bunganya, toh. Gitu. Dan lebih wahnya lagi di koperasi ada dividennya. Terus ya itu tadi rasa percaya saya kalau misalkan sudah penuh ke satu lembaga keuangan, ya sudah saya di situ aja. Saya orangnya setia karena saya Scorpio. Scorpio. Kalau saya Leo kebanyakan drama. Kalau saya. Ya. Intinya ya itu sih secara sekelebatan pikiran gitulah. Wah, di Gantiaras nanti ada dividen tiap tahun harus tiap tahun akan ada ini. Tapi dividennya gitu. Ini sih kalau sekarang tuh banyak banget lembaga keuangan yang mengatasnamakan koperasi itu. Ya bener banget. Namanya koperasi tapi gerakannya bukan koperasi. Iya, gitu. tapi kayak bukan yang minjem tuh bukan anggota itu boleh gitu loh. Kan kalau di koperasi kan emang harus untuk anggota. Dari anggota ya, oleh anggota. Bener, semuanya untuk anggota dari anggota. Iya. Pernah nggak sih Pak kayak dulu itu kepikiran takut gitu untuk ikut koperasi? Ya tahu sendiri kan mungkin. Gitulah pokoknya. Ya, saya paham pertanyaannya. Jadi memang koperasi yang saya masuk di dalamnya memang nggak semata-mata asal pilih. Ya. Yang jelas apakah di sini untuk pengelolaannya baik, manajemennya baik. Karena kan banyak koperasi juga, mohon maaf, tidak menutup kemungkinan memang gitu. ya, dan sudah mulai kurus sampai sekarang, artinya tidak berkembang ya. Makanya itu ya memang harus benar-benar bisa pilih-pilih, memilih yang tepat gitu. Mungkin bisa di-share tuh Pak cara tips and triknya, cara memilah-milah koperasi, kriterianya untuk koperasi sehatnya itu gimana? Kan banyak di luar sana, terutama teman-teman kaula muda gitu ya, pengen ikut koperasi, tapi kok berita di luar sana banyak berita tentang koperasi bodong. Banyak yang red flag gitu ya. Iya gitu, jadi kayak takut, masih kayak apa ya namanya?
ragu gitu. Nah, supaya lebih mantep bisa nih Pak dibagi tips and triknya mungkin. Oke. Apa ya? Pertama kali memang udah kemencutnya ke ganti arah sih sebenarnya ya. Setelah itu baru ketemu sama kopra-kopra yang lain. Memang awalnya ajakan dari teman, tapi tips yang saya boleh share sebenarnya ya masuklah di dalamnya dulu, aktiflah di kegiatannya, seperti kayak bayar mungkin untuk bayar saham gitu ya. Oh, simpanan wajib ya. Ya, gitu. Sambil kita lihat ke depannya gimana. Ya, seperti itulah salah satu contohnya sebegitu. Terus berjalannya waktu pasti kan nanti ada produk-produk yang ditawarkan. Apakah itu juga bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu. Nggak asal, bagi ini, ini bagi ini, gitu kan. Tahu-tahu hilang koperasinya, nggak ada lagi. Loh, koperasinya kemana? Duitnya udah tak titipin di sini. Ya kawan saya juga kena seperti itu pernah. Iya. Bahkan nggak puluhan, ratusan pun gitu. Makanya yang bikin trust issue itu kayak gitu. Iya. Koperasi ini sehat apa enggak gitu. Ya paling sederhana sebenarnya dari teman sih ya, ngobrol aja ke teman. Kalau misalkan ada kenalan di koperasi tersebut, teman dekat atau siapa gitu, tanya dulu aja, tanya jawab, ngobrol dulu aja. Gitu ya, yes, apa istilahnya apa? Mulut ke mulut itu. Apa namanya? Iya, benar. Jadi lebih kalau secara overall disimpulkan tips and triknya itu menyelam sambil minum air begitu ya. Jadi sambil kenalannya nyambung dikit-dikit, setelah itu jadi harus ada kerabat atau orang terdekat yang sudah gabung mungkin ya. Ya sebelum bergabung ditelisiki dulu gitu. Kalau sudah mantap baru. Nah sekarang kan media sosial kan banyak, karena juga udah di YouTube, udah di semua medsos lah sudah keluar Ganti Aras. Minimal udah pernah lihat scroll Ganti Aras kayak gini, iya, bagus gitu. Jadi ya Bapak juga follow di Instagram, sosial media Ganti Aras. Saya subscribe, follow juga semua. Buat teman-teman yang lain tuh yang belum subscribe YouTube Kopdit Ganti Aras, subscribe. Terus di follow IG dan Facebook dan TikToknya juga. Dan berita terbaru nih, kemarin kita baru launching short movie Pak, film pendek. Keren banget. Udah nonton Pak? Judulnya saya lupa. Judulnya belum nonton. Hari ini tayang nggak kalau salah? Kemarin. Namanya tuh lagi-lagi ditipu koperasi. Nyambung banget sama obrolan kita tadi. Bener banget. Mbak Agnes Ya, Mbak Agnes dan Mbak Yani. Mbak Teri. Mbak Tere. Misteri. Panggilan akrab kita Misteri. Iya. Dan kalau dilihat dari film itu, komen-komennya tuh bener-bener ada yang bener ketipu. Ketipunya tidak bukan berarti dalam ketipu duit hilang gitu ya, tapi ketipunya tuh masuk ke Ganti Aras, kok ketagihan gitu, sama kayak Pak Denis nih kan. Benar. Oh gitu, jadi ketipunya gitu. Iya, jadi kayak judulnya tuh apa ya, kalau zaman sekarang nyebutnya clickbait gitu kan. Clickbait, bener. Yes. Kita mengeklik umpan. Berarti kalau menurut Pak Denis ini koperasi apakah masih relevan bagi generasi muda saat ini dan masa mendatang? Menurut saya sangat relevan sih, sangat hubungannya untuk manajemen keuangan mereka untuk kaum muda sangat relevan, dan produk yang disuguhkan juga kan baik, dan itu juga memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan minimal itu. Misalkan untuk sebenarnya untuk menunjang kebutuhan yang tadi itu kebutuhan pokoknya, sandang, pangan, papan. Salah satunya penunjangnya adalah koperasi Ganti Aras. Tambah biar makin lengkap kebutuhannya gitu. Minimal cukup ya. Paling nggak kalau kayak anak-anak sekolah juga kan bisa mempersiapkan juga untuk jenjang pendidikan berikutnya. Kan ada tabungan pendidikan juga kan kita kan gitu. Bapak sudah mengeluarkan stipendik Pak? Segera. Nanti melalui istri saya ya. Oke. Pak Denis, Pak Denis sendiri ini ada nggak sih kayak produk unggulan nih dari Ganti Aras yang paling diminati? Paling diminati ya produk ya. Produk tabungan atau produk pinjaman ini? Di tabungan ya pinjaman. Oh, tabungan dan pinjaman ya. Tabungan yang jelas si pendek itu juga untuk jangka panjang. Ya. Perkembangan nanti anak saya, untuk pendidikan anak saya jelas. Saya mulai dari kendaraan, mulai dari sandang saya, ya pakaian, rumah saya pun dibelikan Ganti Aras.
yang belum catering mungkin ya. Makan tiap siang kalau bisa. Enggak lah. Nggak mungkin besok Memang next luar biasa. kalau misalnya masih ada lahan gitu, bolehlah ditanam-tanamin apa, pakai lagi pinjaman pertanian. Banget. Bener nggak? Ada ya? Ada dong. Pak. Itu sama peluncurannya sama kayak pinjaman perumahan itu. Iya. Atau Bapak punya usaha? Boleh sekalian kan? Sekalian boleh. Kita Untuk punya ngembangin usaha. KUA, kredit usaha anggota. Bener banget. KUA ya? Iya, KUA, bukan yang itu tapi yang Bukan KUA saya nikahkan gitu kan. Tapi KUA yang ini dapat duit nih Pak. tetap sama-sama akad. Bisa mengembangkan, oh ya tetap ada akad Tetap bener. ada akad. Tapi yang ini bisa mengembangkan usaha untuk mendapatkan income lebih banyak. Cuan. Yo, gitu. Menarik kan. itu, menarik. Menarik, harus Boleh. dimanfaatkan. Boleh. Tapi kayaknya Pak Dedi juga punya usaha ya? Yang es kelapa apa sih? Es kelapa Kelemut. Apa sih itu? Kelamut. Kelamut ya. Kelapa muda, puding kelapa muda, puding. Udah nyobain belum? Udah lah. Iya bener banget, enak Udah banget dong, itu kalau enak. diminum dingin-dingin pas Iya. lagi panas. itu Ya enak kayak gini banget nih. itu. Kayak suasana kayak gini. Di nomornya. Gak apa-apa. Nomor di atas nggak ini. apa-apa. Kita kan Oke, di sini di atas Pak Dedis. memfasilitasi Promosi produk anggota. Bener banget. apa? Saya kerjasama ya sama adik, memang adik saya dan mbak saya. Jadi produknya langsung yang dibuat oleh adik dan mbak saya. Jadi langsung nanti pemasaran saya marketingnya gitu di Pringsu dan sekitarnya. Asal mula ide usaha itu dari mana Pak? Coba-coba sebenarnya. Coba-coba. Karena kan ketagihan ya. Inovasi, kita kan perlu inovasi. Kelapa muda gimana sih yang menarik, yang lain daripada yang nggak lain. cuma buat Nggak cuma es buat degan es aja. degan Iya, doang, iya, kan. Ternyata menurut yang saya baca, artikel yang saya baca tentang kesehatan, kalau air kelapa muda itu diolah, direbus lah minimal itu, direbus saja, itu juga manfaatnya luar biasa. Makanya ada dulu degan bakar kan. Degan bakar itu kan manfaatnya luar biasa juga untuk pembersihan alat ginjal kan, alat Detoksifikasi. iya organ tubuh manusia gitu, terutama ginjal itu bagus juga Bro, untuk pembersihan ginjal gitu. Jadi mulai dari situ, oh ternyata direbus dibuat puding enak juga ternyata rasanya. Itu puding emang bener-bener dari air kelapa. Air kelapa asli. Ya, mungkin ditambahkan dengan ekstrak pudingnya gitu ya, serbuk pudingnya ya sedikit. Udah agak berapa keras. lama sih Pak itu Pak? Baru ya sekitar 2 bulanan inilah. Tapi Kayaknya udah terkenal banget soalnya teman-teman kantor Iya. itu sering banget tuh promosi mau kelamut enggak kelamut gitu kan. Penasaran, nyobain. Enak. Salah satu ide ya. promosi pokoknya juga ya. gak apa-apa lah, taruh di kantor. Nanti pasti ada yang beli. Pasti ada yang beli. Suatu saat saya ajak juga langsung yang buat kelamut Iya. masuk ke Gentiares biar Oh, belum bayar jadi anggota? gitu. Sepertinya belum, karena kan memang Bisa. Tim marketing kita masuk ke sana. Masuk bisa. Nanti kita kasih kabar tim marketing kita. dengan produk-produk unggulan Gentiares diberi motivasi untuk masuk ke Gentiares yang baik, yang jelas gitu. Oke. Daripada nanti kan Ini loh yang sudah dapat manfaatnya banyak sekali. Oh, adiknya sendiri, keluarganya sendiri gitu kan. Udah jadi ikonnya Gentiares nanti. daripada nanti bingung kan nyimpen uangnya di mana. Bener banget. bawah Atau nyimpennya di bantal kan? bantal. Itu masih mending kalau di bantal. Kalau di warung, Nah, ya. nyimpennya di logo S. Aduh. Itu yang bahaya. Jadi bisa tuh tadi ya pengembangan usaha memanfaatkan produk KUA. Bener. Tapi kita juga nggak cuma KUA, ada banyak produk pinjaman. Jadi kalau teman-teman penasaran ingin kepo-kepoin tentang Gentiares, bisa banget kunjungin sosial medianya Gentiares atau mungkin websitenya Gentiares juga di www.kopditgentiares.org itu tadi. Bisa juga langsung datang ke kantor kok, bisa langsung. Kantornya di mana, Mar? Ada di Pringombo di Jalan Kesehatan nomor 70. Pringsewu Timur. Samping Alfamart. Pokoknya pas perempatan mau ke Ambarawa, kiri ke YPT. Udah daripada repot-repot cari aja di Google Maps Kopdit Pokoknya ada di Gentiares situ. tuh. Pokoknya ada. Dan kita memang ada 3 cabang ya, Vicky. 4 kantor lebih tepatnya Iya, 4 ya. kantor ya, 4 kantor, bener. 1 kantor pusat, 3 Kantor kantor pusat cabang. di Pringsewu, Ambarawa, Pagelaran dan Lampung Timur. Timur. Tuh, bisa pokoknya di mana-mana, seluruh penjuru Lampung boleh masuk ke Kopdit Gentiares.
Oke Pak Denis, Iya. ada nggak sih nilai-nilai koperasi yang bisa diterapkan di lingkungan kerjanya Pak Denis itu? Nilai-nilai koperasi ya? Iya. Salah satunya apa ya? Pendidikan kan? Iya, pendidikan, ada swadaya, solidaritas, terus persatuan itu. Mungkin ada salah satu yang bisa diterapkan. Oh, jelas ya? pasti ada itu, pasti ada. Terutama dari pendidikan ya, karena kan lingkup kerja saya kan juga pendidikan ya. Banyak sekali sebenarnya nilai-nilai yang bisa diberikan ke teman kerja, bahkan ke peserta didik pun bisa. Peserta didik juga tertarik Ya, sih ya, anak-anak ceritanya. gitu. Memang mereka saya bawa untuk begini loh cara untuk mengelola keuangan kalian sedikit mungkin ya, sedikit bagaimana mengelola uang jajan, bagaimana itu nanti mengelola dia ingin butuh apa, Iya, tidak langsung pengen beli apa nggak langsung semata-mata hari itu langsung minta Duh, orang gitu. tuanya Jadi gitu. butuh proses juga, butuh waktu juga gitu. Ya sama kan halnya dengan berkoperasi juga butuh waktu. Untuk proses pinjaman kan nggak langsung minta hari itu minta langsung ada instan nggak bisa juga tuh, gitu. Tapi yang saya tertarik itu nilainya di solidaritas karena kekeluargaan banget kan koperasi itu. Semua kan keputusan ada di anggota. Kalau anggota salah satu aja bilang enggak, ya nggak jadi keputusan itu. Jadi harus kompak semuanya. Kedekatannya juga ya keluarga gitu loh kan. Lebih enak aja jadi. Seperti itu sih kurang lebih. Jadi Bapak sering banget ya terlibat dalam kegiatan koperasi. Saya suka berkoperasi terus terang. Suka. Tertarik. Mulai dari awal masuk ke koperasi mulai tertarik. Oh, ternyata koperasi yang dulunya saya lihat cuman KUD gitu. Apa sih KUD? Koperasi unit desa kan dulu kan ya. Waktu pelajaran SD dulu kan. Dasar banget ada. Waktu pelajaran SD dulu ada. Saya juga dapat ilmu koperasi unit desa itu tentang IPS atau apa itu ya, di pelajaran IPS. Dari dini sebenarnya saya sudah dapatkan itu, tapi kan untuk meleknya oh ternyata Karena kan dulu kita SD hanya apa sekedar sih kan. gitu Oh ternyata sekarang manfaatnya sekarang akhirnya. Jadi kasih aja dulu pemahaman sekarang, nanti mereka yang memutuskan di masa depannya mereka mau ikut koperasi atau enggak gitu, enggak apa-apa. Dan dari situ kan kita sudah mencoba gitu. Memang yang kita berikan sekarang belum tentu langsung instan jadi sekarang kalau untuk anak didik. Kalau yang saya rasakan itu, mungkin terasanya nanti setelah mereka dewasa, oh butuh ternyata ini. Makanya sekarang ini kalau misalnya saya ngajak teman, ayolah ikutlah koperasi Ya, gitu masih pasti ragu. ntar lah gitu. Koperasi apa sih? Orang murah-murah di bank kenapa harus di koperasi gitu kan? Kebanyakan pasti kayak gitu. Kayak kembali lagi, rasa percaya di bank dengan rasa percaya di koperasi itu beda. Semua prinsip hidup saya pasti arahnya ke kepercayaan. Koperasi juga kan ngasih pendidikannya kepercayaan juga. Rasa percaya. Saya pinjam 10 juta misalkan. Oh nggak apa-apa Pak, kami kasih 30 juta. Padahal biasa kan anggota biasa saja. Tapi rasa percayanya sangat tinggi, akhirnya diberikan lebih. Rasa percaya itu mahal, sangat mahal di atas segalanya. Bagi saya sih, menurut saya prinsip saya. Gitu. Dan dari mata koperasi juga kalau udah nggak percaya sama anggota, ya Mohon maaf. mohon maaf gitu. Anda di black book. Dan ngomong-ngomong kepercayaan tadi bener banget sih karena yang kalau yang dikelola koperasi itu anggotanya. Iya. Uang itu hanya sebagai sarana untuk mencapai sesuatu keinginan kesejahteraan anggotanya. Kalau rasa percaya itu udah tumbuh, semakin lama semakin besar, semua pasti akan menikmati hasilnya yang bukan hanya cukup tapi bahkan lebih. Makanya percaya di atas segalanya Bu, menurut saya sih. Dan itu ditegaskan di koperasi Gentiares apalagi. Pokoknya satu percaya dulu gitu. Saya percaya sama koperasi Gentiares, koperasi Gentiares percaya sama saya gitu. Saya pegang kepercayaan koperasi Gentiares, ya saya ikuti semua manajemen yang ada gitu. Tepuk tangan untuk Gentiares. Sekali lagi pokoknya ya, yang belum bergabung dengan Kopdit Gentiares segera bergabung. Bisa dirasakan manfaatnya untuk kedepannya. Contoh nyata, bukti nyata, Pak Denny. Kendaraan sudah. Satu lagi. Pernikahan. Saya juga tahu lagi.
Coba bayangin aja coba, saya pakai pinjaman reguler untuk memboyong keluarga saya ke mana? Istri saya kalian Anda ya, agak jauh ya dari sini ya, dari Brengseo ya. Gitu. 3 jam ya. Kalau nyanter gitu ya bahasanya ya, nyanter mobil. Oh ya, halo. Teman saya ada Pak Seno namanya ya di Gantiaras. Pak Seno bisa? Oh bisa. Pencairan sebulan lagi Pak kira-kira. Ya oke gitu. Jadi dipermudah kalau dipercaya, makanya dipercaya dulu. Kasih kepercayaan yang tinggi ke Kopdi Gantiaras, baru Kopdi Gantiaras pasti kasih lebih dari yang diinginkan. Motor sudah, pernikahan sudah, mobil sudah. Apalagi yang belum? Mobil belum ya. Rumah satu lagi berarti ya. Segera. Mobil. Segera. Mobil. Mumpung Ada mobil yang mau dijual produk. mumpung bulan ini nih Pak, mumpung bulan ini masih kita ada promo. Bener banget. Pokoknya kalau setiap pencairan pinjaman di bulan ini akan mendapatkan Kaos Garuda, kaos kayak gini Pak, Tapi tapi warna warna putih. putih gitu. ini karena saya tahu sendiri lah. Iya dong. Tagline-nya kasih lihat dong Mario. Apa itu tagline-nya? Indonesia Jaya, Gantiaras Berdaya guna. Ibarat kalau ngomong kembali lagi ke Pak Denis nih, ibarat Pak Denis nih kayak misalkan buah gitu ya. Kalau di kulit ini isinya gentiaras gitu ya. Kalau dada saya dibelah, isinya itu GA. Kalau Superman kan S, kalau ini G. Menarik banget loh. Ya itulah tadi kepercayaan itu ya. Makanya kan Prinsip itu mah. banyak banget sih anggota-anggota baru itu yang daftar langsung pengajuan pinjaman kan ya. rata-rata kan memang Berproses nggak di ACC dulu, kan ya. rata-rata memang ya ada yang di ACC. Itu tadi kembali ke kepercayaan dia, kita belum kenal intinya kayak apa, Ibarat 2 orang nih kita belum kenal. belum kenal Fik, gue pinjam uang sih Ya kan nggak Oke, dikasih ya gitu ya. Benar banget gitu. itu kayak gitulah intinya. Makanya prosedurnya itu mungkin ya kita mungkin nabung dulu lah. Seperti kata Pak Denis tadi, kita kenalan dulu, menyelam sambil minum PDKT air, dulu, PDKT dulu, dikit-dikit kenalan, oh koperasi kayak gini, ikuti semua kegiatannya, baru nanti kan koperasi. Minimal nabung wajib gitu. Bener banget, nabung wajib. Kalau udah langsung proses. Mungkin kalau ada mau pengajuan atau mungkin mau buka simpanan yang berjangka ya boleh. Pokoknya ya silakan dirasakan sendiri manfaatnya gitu. Sudah ada contohnya ini loh. Nah, makanya kembali lagi nilai-nilai koperasi yang saya dapatkan saya terapkan langsung ke rekan kerja di lingkungan kerja pendidikan. Langsung saja saya kasih contohnya yang saya dapatkan aja gitu. Hasilnya seperti ini. Kita langsung kasih bukti. Saya masih hidup kan nih. Puji Tuhan kan. Saya sama sekali mohon maaf bukan saya menghilangkan. Saya nggak minta orang tua, sama sekali nggak minta. Saya berproses fokus, apalagi saya sudah komitmen dengan menikah, berarti kan punya tanggung jawab lebih. Ya kami berdua yang menghidupi dan kami berdua yang akan bertanggung jawab atas kehidupan kami. Sisi yang di pernikahan itu. Mungkin nanti setelah ini kita ngobrol-ngobrol ya. Di belakang layar ya. Ngobrol-ngobrol saya pribadi aja. Oke. Ya itu. Semua segera nyusul Mario. Ya doain aja. Amin. Cincin untuk beli cincin. Iya itu karena kan emas sekarang harganya mahal. Emas yang murah itu cuma ikan emas. Ada produk tabungan pernikahan nggak kira-kira? Langsung Pak, nanti bisa kita itu. sarankan ya bisa itu. Bisa itu. Nanti kalau diundang ke rapat anggota bisa Pak. Usul di sana Pak. Nama tabungannya nanti si emas. Simpanan untuk emas. Emas. Oke. Kirain enggak untuk enggak. Oke. Sambil diminum Pak deh. Silakan Pak dinikmati. Snacknya juga. Ya, terima kasih. Ini libur ya, ini Sabtu ya? Atau mungkin ada kegiatan? Sabtu kebetulan sedikit sih ada kegiatan dari tadi pagi aja sih, tapi udah selesai, udah clear. Udah. Sebenarnya libur kalau sekolah libur. Sabtu libur. Karena full day ya Pak ya? Full day. Kita padatkan 5 hari sekolah, 5 hari kerja berarti. Jam kerjanya 5 hari aja. Gitu. Bukan dalam konteks sih ya mungkin. Lah kan 5 hari full day nih. Lah terus bagi waktu sama lesnya gimana? Ya itu tadi memang harus mumpung masih muda, memang harus energik ya. Jadi pulang sore, nggak lama nanti langsung kerja lagi. Jadi waktu libur saya di hari Sabtu dan Minggu.
benar-benar dimanfaatkan. Waktu istirahat saya hanya hari Sabtu dan Minggu karena dari pagi jam 7, jam 6 ya bangunnya sudah jam 5. Tapi aktivitas mulai jam 7 sampai selesai jam 6 sore maghrib berarti ya. Itu benar-benar udah capek, menguras tenaga. Sabtu saya harusnya istirahat, Minggu sudah istirahat. Tapi karena untuk ganti aras hari Sabtu saya datang ke sini. Tepuk tangan. Mantap sekali. Luar biasa. Luar biasa. Semoga kedepannya juga banyak anggota-anggota seperti Pak Denis yang Amin. bisa. Ini nggak ngelulu ya memang. Enggak, iya memang. Saya memang apa namanya suka dengan Oke Pak, Ya. kan tadi Bapak sempat menyinggung tentang aktivitas Bapak nih ya Aktivitas, selama ya, bekerja. Nah terus tadi istirahatnya di Sabtu Minggu. Yes. Sedangkan kegiatan koperasi sendiri biasanya diadakan di Sabtu dan Minggu. Iya. Nah Bapak sebagai pekerja dan juga sebagai anggota koperasi, Anggota aktif lagi. anggota Fik. aktif, Anggota aktif banget, gak cuma Banget. aktif. Wah. Hiperaktif. Tantangannya tuh apa sih Pak? Dan gimana cara memanage atau melewati tantangan itu? Ya, oke. Ya, menarik sih ini pertanyaannya. Sebenarnya tinggal saya itu bisa mengatur waktu atau membagi waktu saya memang. Ya memang akhirnya jadi awalnya jadi dilema mau anggota aktif banget atau aktif aja atau biasa saja gitu. Tapi yang saya harapkan bisa lebih ke aktif banget. Waktu istirahat saya cuma Sabtu Minggu. Tapi kan untuk kegiatan seperti misalkan pendidikan dasar itu 2 hari Sabtu dan Minggu, dan itu kan nggak setiap minggu juga kan, itu masih bisa lah, nggak ada masalah sebenarnya. Tantangan di situ hanya saja memang harus pintar bagi waktu aja gitu. Tapi sekali lagi untuk ganti aras saya tidak akan menomorduakan siapapun sebenarnya. Saya fokus ke ganti aras saja karena saya orangnya fokus. Satu fokus itu aja. Pak Denis, terima kasih Pak Denis. Mantap banget pokoknya. Untuk Genjaras apa sih yang enggak gitu ya? Itulah pokoknya. Iya. Terus yang terakhir mungkin ya. Apa sih pandangan Bapak tentang koperasi ini untuk di kalangan orang muda ini? Mungkin apakah masih relevan atau tidaknya seperti itu ya bagi orang-orang muda? Orang-orang muda, terutama orang muda yang sudah bekerja atau yang Usia produktif mungkin lebih usia tepatnya produktif ya, masih usia produktif ya. Ya karena manfaat yang sudah saya rasakan, dan kalau misalkan mereka, mohon maaf kalau misalkan mau mereka melihat sedikit, mencontoh saya sedikit untuk bagaimana pemanfaatan koperasi, sebenarnya sudah bisa melek keuangan di situ sebenarnya sih gitu. Jadi menurut saya relevan, harusnya relevan banget untuk kaum muda dan membantu sekali gitu, membantu sekali untuk kebutuhannya, cocok sih. Dan saya juga masukkan dari usia produktif, dari saya pertama kali berkarir sebelum menikah dan sesudah menikah gitu, seperti itu. Menurut saya sangat relevan. Koperasi oke sih. Oke, tadi Bapak sempat menyinggung bahwa bukan menyinggung, maksud saya menyampaikan bahwa koperasi itu masih sangat relevan bagi anak muda. Nah, kalau bisa diartikan atau mungkin lebih personal untuk Bapak, bisa nggak Pak menyampaikan satu kata, satu kalimat, atau mungkin satu paragraf juga nggak apa-apa tentang koperasi Gentiaras bagi Bapak itu apa? Kesan pesannya seperti apa? SP Kopdit Gentiaras ya. My life, my Gentiaras mungkin gitu ya. Anak muda banget nih guys. Iya ya. Ya, jadi teman-teman, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Denis bahwa koperasi itu masih sangat relevan bagi anak muda dalam memanage keuangan, mengelola keuangan. Buktinya Pak Denis, bukti nyatanya beliau dari bujang hingga saat ini sangat dibantu oleh Gentiaras. Just so, what are you waiting for? Tunggu apalagi, cepet join di Gentiaras. Gimana cara joinnya? Cukup ikutin sosial media Gentiaras. Di sana bisa kalian kepoin dulu. Setelah itu datang ke kantor pelayanan Kopdit Gentiaras. Info lebih lanjut bisa kalian buka website kopditgentiaras.org gitu. Oke, Pak Denis. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, meluangkan Pak. untuk kami
ya berbincang-bincang pengalaman tentang Pak Denny mengikuti Kopdit Gentiaras ini. Sama-sama, terima kasih juga sudah diundang di sini, kesempatan bareng ngobrol sama Gentiaras di waktu yang cerah ini. Di Ronda biasa malam. Tapi kita siang. Nggak apa-apa. ronda yang cerah ini. Pak Denny sih coba kalau kayak kita jualan itu kayak penglaris. Penglaris kita. Penglaris kita. Oh, bener. Karena ronda kita tadi apa, Mar? Ronda kita? Ruang obrolan dengan anggota. Oke, mungkin untuk episode kali ini cukup sampai di sini ya. Kita next ketemu di acara ronda selanjutnya. Ruang obrolan dengan anggota.